Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT. Bersyukur telah selesai apa belum bersih-bersih setelah musibah, tinggal capeknya atau belum. Alhamdulillah dengan musibah ini kita dipertemukan. Saya di Bekasi dari tahun 86, Pak Kanti lebih dulu malah. Ternyata banyak orang bermain di sini. Jadi saya juga di Jati Asih, Pak Kanti di Jati Asih. Saya dari 86 udah di Jati Asih. Tapi baru tahu kalau di Jati Asih itu banyak juga orang bermain. Iya, jadi ya itulah musibah terkadang membawa kita menjadi bersilaturahim kembali. Kemarin ada teman saya cerita ketika mbahnya meninggal udah puluhan tahun, hampir 40 tahun nggak ketemu, semua ketemu semua. Ini sama musibah jadi keberkahan untuk bisa bersilaturahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Waalaikumsalam itu sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2000-an, sudah lama, cuman diperbaharui baru kemarin. Cukup lama, udah 5 tahun ya Pak Timan ya. Jadi alhamdulillah tetap eksis Waalaikumsalam. Sekretariat Waalaikumsalam Bekasi sebenarnya ada di Bekasi Selatan sih, di Jati Asih, dekat Jati Asih juga, di Jalan Mayor nomor 16 dekat Galaksi. Ada pom bensin Galaksi, sebelum pom bensin masuk ada PT Bumen Citra Mandiri. Nah di situ sekretariat Waalaikumsalam sebenarnya udah lama, dari Waalaikumsalam yang dulu, yang sebelum-sebelumnya juga kalau ada acara pertemuan maupun di Bekasi, termasuk yang besar-besaran juga ada plus segala macam, rapat dan pertemuannya di sekretariat Waalaikumsalam di Jalan Mayor nomor 12. Kembali bahwa tadi sudah disampaikan Pak Aan bahwa Waalaikumsalam Bekasi sudah ada yang menghibahkan ambulan, dan sebenarnya ambulan itu bukan ambulan biasa, sebenarnya itu ambulan 4x4, ambulan yang bisa nyusup-nyusup ke daerah banjir sebenarnya, cuman nggak dioptimalkan, nggak ada yang pakai. Jadi nongkrong tadi juga pas mau dipakai sampai tulisannya udah nggak kelihatan, warna putih jadi hitam saking banyak debunya. Ini Pak Ketua yang nyuci sendiri tadi. Nah saya mohon, itu kan ambulan sebenarnya ambulan pasien, jadi belum pernah buat bawa mayat sebenarnya. Mau dipakai dimanapun nggak masalah. Jadi kata Pak Ketua takut tetangganya pas dipakai. Jadi selama ini belum pernah buat, insya Allah belum pernah kayak bawa mayat. Jadi selama ini buat bawa pasien, karena itu ambulan bekas ambulan di tambang di Kalimantan. Jadi semua harus untuk mengelola ambulan itu biar manfaat, entah buat bawa takjil muter-muter kemana kayak biar Waalaikumsalam juga kelihatan gitu. Ternyata ada Waalaikumsalam, ada paguyuban Waalaikumsalam di Bekasi. Jadi orang-orang jadi tahu, karena tulisannya udah ditulis gede banget Waalaikumsalam Bekasi. Jadi nanti ambulan boleh ditaruh di mana, yang siapa aja yang siap untuk menampung buat ketempatan ambulan. Kalau di tempat saya mungkin orang enggan atau sungkan mau memakai atau mau minjem, ya ditaruh di rumah Pak Rus saja, nggak apa-apa, yang penting kepake, yang penting ada yang manfaatin. Nggak cuma buat bawa mayat, itu buat bawa pasien bisa, misalkan ada yang sakit atau apa, minjem. Daripada ambulan rumah sakit kan mahal yang bayar, pakai itu bisa. Jadi lengkap ada subsidinya juga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dengan silaturahim ini nanti akan kembali bisa bersilaturahim. Kalau tahu di Jati Asih banyak orang Kebumen, saya ingin juga ngumpulin yang di Jati Asih aja, biar lebih akrab.
Nah, terlepas nanti ada yang nasional di Taman Mini biasanya ada juga. Cuma kan kalau lebih spesifik, lebih sering ketemu nantinya atau arisan atau apa, sebulan nanti 3 bulan sekali mungkin lebih akrab lagi. Terima kasih Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi nikmati tati masyariah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Pembina Waletmas Pusat Pak Sutarman, Ketua Korwil Kota Bekasi Pak Rusmanto, Penasihat Korwil Kebumen Pak Haji Kasran, Mas Aan yang sangat energik, Bapak Ibu sekalian semua, Ikhwatul Iman, warga Kebumen yang berbahagia. Saat ini Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah siapkan untuk kita kaum beriman mengambil sebanyak mungkin pahala dari amal soleh yang kita laksanakan, yang itu tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Idza jaa Ramadana futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffat as-sayyi'at." Kalau masuk bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga atau pintu-pintu langit, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu setan-setan. Inilah pembelaan Allah pada kita orang-orang beriman. Makanya semua bentuk kebaikan insya Allah dimudahkan. Dan ini kesempatan bagi kita untuk menutup semua kekurangan yang terlewat dengan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di Ramadan, yang nanti buahnya tentu sesudah Ramadan masih akan baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu kita sudah tahu ibadah-ibadah penting yang terkait dengan Ramadan. Yang pertama, di siang hari, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dari subuh, Allahu Akbar subuh, sampai dengan Allahu Akbar maghrib, karena iman dan ikhtisab itu semata-mata mengharap pahala Allah, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Yang pertama. Jadi itu peluang yang pertama. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menegakkan malam Ramadan karena iman dan mengharap mata-mata pada Allah, Allah juga akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi siangnya diampuni karena kita menjalankan sahur, malamnya diampuni karena kita menegakkan malam. Maka malam itu sebagai ulama menyatakan kita sholat tarawih. Tapi sesungguhnya aktivitas malam itu juga banyak, karena malam itu mulainya dari azan maghrib sampai dengan menjelang azan subuh. Jadi semua bentuk kebaikan yang terjadi pada waktu itu karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, Allah akan bahas dengan nanti di akhir Ramadan dengan terhapusnya dosa-dosa kita. Satu lagi yang hadis yang sama, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan malam, ya malam ya, Lailatul Qadar karena iman dan bersama mata-mata mengharap pahala dari Allah, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Dua yang pertama insya Allah mudah. Jadi kita saum dengan cara puasa. Puasa tidak hanya menahan makan, minum dan syahwat, tapi yang lebih penting adalah menjaga untuk tidak melakukan qaul zur. Qaul zur itu kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak bermanfaat, hoaks dan sejenisnya. Kemudian amal jahil, perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik, itu semua akan menghapuskan pahala puasa. Puasanya insya Allah sah, tapi pahala puasanya tidak laku.
Ini sebagaimana hadis Rasulullah, kam min syaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya kecuali lapar dan haus saja. Penyakit itu ada dua, kawazul, kata-kata yang tidak bermanfaat, yang buruk, yang tidak sejenisnya, ada ustaz-ustaz hoax seperti itu. Kalau sekarang hoax. Kita belum tahu nih berita benar atau tidak, kita share dulu, gitu. Dan seterusnya. Yang seperti itu kita tahan. Juga amal-amal yang jahil, amal-amal yang tidak bermanfaat. Nah, tadi kita bergerak untuk membantu saudara-saudara kita, melakukan donasi, perawatan, saudara, itu termasuk amal baik yang dilihat oleh Allah. Kemudian malamnya, ya, seperti tadi saya sampaikan, kita isi dengan bentuk kebaikan. Tarawih harus sampai selesai dengan imam. Terserah mau yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat, tapi harus selesai dengan imam. Tidak boleh kabur duluan. Kenapa? Karena barang siapa sholat malam atau sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dia seolah-olah sholat sepenuh malam. Jadi kalau kita tidur tuh, Allah masih menilai pahala sholatnya masih ngalir. Kalau kita sholat sampai imam selesai, salam di WC. Jika kita mau pilih yang 11 atau yang 23 sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan kedekatan masjid kita. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu kan boleh ke masjid atau tidak? Atau bagaimana baiknya? Ibu-ibu boleh ke masjid, tapi sholat di rumah itu lebih utama. Dia akan mendapat pahala jauh lebih besar kalau di rumahnya, karena dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak usah khawatir dengan pahala seperti itu, karena barang siapa mentaati Rasul maka pahalanya akan sangat tinggi. Dan di bulan Ramadan itu, kalau di bulan puasa atau kalau kita berbuat baik itu balasannya sudah ditentukan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Tapi di Ramadan Allah yang membalas. Jadi tidak ada batasannya. Di sedapat mungkinlah kita balas. Dan ini perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena apa yang tidak kita sungguh-sungguh dilakukan di bulan Ramadan, maka akan sulit dilakukan di luar bulan Ramadan. Contohnya misalnya, di bulan Ramadan kita beriktikaf untuk sholat berjamaah 50 bersama imam di masjid tidak bersama. Kalau itu kita nggak sungguh-sungguh, hampir pasti dia tidak merasa melakukannya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia tidak baca Al-Quran, hampir pasti dia tidak bisa membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Jadi kita buatlah agenda kita masing-masing. Boleh khatam 1 kali, boleh 2 kali, syukur kita pahami maknanya. Tapi jangan tidak samakan. Jangan tidak samakan. Karena Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Ayatnya di dalam surat Al-Baqarah surah 5, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Ini bukan petunjuk orang beriman. Kalau di Al-Quran hudan lil muttaqin, ini hudan linnas. Apa bedanya? Kalau hudan lil muttaqin itu terkait dengan tentang berikutnya adalah ibadah-ibadah yang melekat oleh kaum muslimin, maka disebutkan sebagai bacaan yang baik, melaksanakan sholat, menafkahkan sebagian rezeki. Tapi untuk manusia, siapapun, baik dia orang kafir, orang ateis, kalau dia mengamalkan ibadah, dia akan berhasil. Tentu sekalinya berbeda. Kalau orang kafir, dia hanya mendapatkan dunianya saja. Tapi kalau kita orang beriman, insya Allah dunia dan juga akhirat. Yang penting justru akhirat. Di dalam surat Al-Qasas itu ada ayat yang berbunyi waqtali bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sallallahu alaika wa la tusarrif fil hati wa la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu dengan semua potensi yang Allah berikan padamu masing-masing untuk kebahagiaan di akhirat. Itu jadi kebaikan. Tapi jangan juga dilupakan kebahagiaan di dunia. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan, karena Allah tidak menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baik ibadah, sebaik-baik ketaatan, sebaik-baik perbuatan baik yang bisa kita lakukan, dan kita cegah kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang buruk, perbuatan yang tercela dan seterusnya. Sehingga insyaallah kita nanti akan lulus Ramadan dengan predikat yang fikih, kembali bersih. Kalau sudah bersih jangan kembali lagi. Dan di Ramadan itu pula Bapak Ibu sekalian, Allah sediakan waktu-waktu mustajabah. Yang berdoanya itu kapan saja, di waktu-waktu mustajabah itu besar peluangnya untuk nikah dengan Allah.
Yang pertama sedang sahur dan menjelang berbuka. Waktu sekarang nih, waktu mustajabah. Kemudian ketika sholat dan sujud. Jadi kebiasaan